Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dengan NIM 10156124126. Saya mahasiswi kampus Stain Majene, jurusan Tarbiyah dan Keguruan dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Saya mempunyai tugas kuliah menjawab 5 soal UTS di mata kuliah Ilmu Al-Quran yang diberikan oleh dosen pengampu Pak Iqbal S. Hum M. Hum. Baiklah, di sini saya akan menjawab 5 soal tersebut. Untuk soal yang pertama, yaitu sebutkan dan jelaskan hikmah diturunkan Al-Quran secara beransur-ansur. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam waktu lebih dari 22 tahun, memiliki beberapa hikmah diantaranya, yaitu yang pertama, meneguhkan hati Rasulullah. Wahyu yang turun secara bertahap menguatkan hati Rasulullah dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti celaan, siksaan, dan bahkan upaya pembunuhan. Yang kedua, memudahkan menghafal dan memahami Al-Quran. Al-Quran yang turun secara beransur-ansur memudahkan umat Islam untuk menghafal dan memahami maknanya. Yang ketiga, memberi solusi hukum. Al-Quran yang turun secara bertahap memberikan solusi hukum bagi umat Islam. Contohnya, penghapusan beberapa tradisi Arab seperti minum minuman keras. Yang keempat, sebagai bukti bahwa Al-Quran bukan rekayasa manusia. Al-Quran yang turun secara beransur-ansur membuktikan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk soal kedua, jelaskan sejarah Jam'ul Quran wa Kitabatuhu. Jam'ul Quran wa Kitabatuhu pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk menghafal Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Para sahabat menghafal Al-Quran dalam beberapa ayat dan merenungkan maknanya sebelum melanjutkan ke ayat berikutnya. Jam'ul Quran atau pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq disebabkan karena banyak penghafal Al-Quran yang wafat atau mati syahid dalam peperangan. Dari peristiwa tersebut, Umar bin Khattab meminta ke Khalifah Abu Bakar agar Al-Quran segera dikumpulkan dan ditulis dalam sebuah mushaf. Usulan ini disampaikan karena beliau merasa khawatir bahwa Al-Quran akan beransur-ansur hilang bila hanya mengandalkan hafalan saja. Awalnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ragu untuk menerima kebijakan untuk membukukan Al-Quran yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Namun akhirnya beliau melakukan sholat istikharah sehingga diberikan petunjuk untuk membukukan Al-Quran. Abu Bakar lalu memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran dari sahabat-sahabat penghafal Al-Quran untuk dibukukan dalam mushaf. Di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq inilah sudah mulai mengumpulkan lembaran-lembaran ayat Al-Quran. Ciri penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar adalah seluruh Al-Quran dikumpulkan dan ditulis menjadi sebuah mushaf setelah melalui proses penelitian yang sangat teliti dan cermat. Pada masa Utsman bin Affan, pembukuan itu terjadi karena di zaman itu Islam sudah tersebar luas. Banyak umat muslim membaca Al-Quran sesuai sukunya masing-masing, yang membuat terpecahnya umat Islam karena pembacaan Al-Qur'annya yang berbeda-beda antara satu sama lain, dan mereka menulis mushaf Al-Qur'an sesuai versi mereka masing-masing, sehingga pembukuan Al-Qur'an ini dilakukan pada masa Utsman bin Affan
yang mana Al-Quran ini ditulis oleh Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud munasabah Al-Quran dan berikan contohnya. Munasabah Al-Quran adalah konsep dalam ulum Al-Quran yang membahas tentang hubungan antara ayat, kalimat, dan surah. Dalam Al-Quran, munasabah bertujuan untuk memahami makna ayat secara komprehensif. Contoh munasabah Al-Quran yaitu munasabah antara ayat dengan ayat, yaitu kesesuaian makna ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya. Munasabah antara kalimat dengan kalimat, yaitu persesuaian antara kalimat-kalimat dalam satu ayat. Munasabah antara satu surah, yaitu persesuaian antara pembuka surah dengan penutup surah sebelumnya atau antara penutup surah dengan pembuka surah berikutnya. Munasabah antara surah dengan surah sebelumnya, yaitu salah satu surah berfungsi menjelaskan surah sebelumnya. Munasabah antara surah dengan surah berikutnya, yaitu kesamaan tema sentral yang dikandung dalam masing-masing surah. Munasabah Al-Quran dapat membantu kita dalam memahami ayat Al-Quran secara baik dan cermat, serta mentakwil Al-Quran. Soal yang keempat, berikan masing-masing satu contoh ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Contoh ayat Makkiyah terdapat pada surah Al-Fatihah ayat 1-7. Termasuk surah Makkiyah karena diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah Al-Fatihah berisi tentang pujian, pemuliaan, dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ayat Madaniyah terdapat dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 1, yaitu hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Soal yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud ayat Al-Muhkam dan ayat Al-Mutasyabih dan berikan masing-masing contohnya. Contoh ayat Al-Muhkam adalah ayat